Ya, oke, kita mulai aja lah. Oke, selamat malam semuanya. Kita berjumpa ya di uh, Zoom-nya Gepas. Gepas itu generasi penuai akhir zaman. Keren. Oke, selamat malam semuanya. Shalom ya. Teman-teman, ada Ibu Cindy, Sydney, Australia. Ada siapa lagi nih? Pak Franz ya, di Tangerang. Ya, oke. Ibu Maria Kendek, Nabire. Selamat malam, Nabire udah malam nih. Oke. Bu Risma, saya nggak tahu Bu Risma di mana. Bu Rustin di Surabaya. Ibu Susana di Tangerang. Pak Victor, Huta Barat. Nggak tahu di mana ya. Ibu Yurita. Ya, di mana saya nggak tahu. Oke, selamat malam. Ada banyak yang nggak kenal. Oke, saya perkenalkan ya. Nama saya Andre Wahyudi Broto. Malam ini saya diberi kesempatan oleh Pak Joko ya dan tim dari generasi penuai akhir zaman untuk sharing firman. Ya, saya nggak berani bilang khotbah, nggak berani khotbah lah. Sharing firman aja lah. Ya, terima kasih Pak Joko yang sudah memberi saya kepercayaan dan kesempatan ya untuk membawakan renungan pada malam hari ini di Zoom Gepas. Mari kita buka dalam doa. Kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih atas kesempatan untuk berkumpul, untuk menyampaikan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu lewat virtual Zoom Gepas ini. Bapa, kami mohon buka hati dan pikiran setiap kami agar kami dapat menerima dan memahami pesan-Mu pada malam hari ini. Bimbing setiap kami ya Tuhan agar kami dapat tumbuh dan berproses di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati kami, menguatkan dan membimbing kami di setiap langkah kehidupan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, bisa dengar suara saya jelas kan? Atau masih ada echo? Jelas Pak, Tes 1, jelas 2, 3. tidak ada echo, tidak Oke. biasa saja, balance. Ya, oke. Ya, malam hari ini tema yang saya bawakan adalah bertumbuh dan berproses di dalam Tuhan ya. Ya. Oke. Saya mau cerita ya, karena di tengah-tengah ladang ada gandum, tapi jangan heran ya, selalu ada juga ilalang loh. Demikian juga di dalam gereja ya, ada orang Kristen yang sungguh-sungguh, tapi ada juga loh orang Kristen yang pura-pura. Apa itu pura-pura? Ya, nanti kita elaborasi pelan-pelan ya. Ya. Ada orang Kristen yang baik luar dalam, tapi ada juga orang Kristen yang polesan, ya, polesan saja. Orang seperti ini tampak rohani di gereja, tapi bertolak belakang dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ada nggak di sini? Nggak ada. Di sini nggak ada. Di Ethiopia sana, negara jauh sana lah. Di Indonesia nggak ada. Ya. Bahkan hidupnya menjadi batu sandungan. Yang menyedihkan, banyak orang akhirnya malas ke gereja. Ya, enggan masuk gereja. Karena apa? Karena merasa gereja penuh dengan orang-orang yang munafik. Ya, seperti itulah. Tentu saja keputusan untuk tidak beribadah karena melihat ada orang-orang munafik di gereja adalah keputusan yang tidak tepat lah ya. Ya. Alasan pertama ya yang salah
yang salah kan orangnya, ya enggak? Tapi mengapa gereja atau komunitasnya atau bahkan Tuhan loh disangkut pautkan? Lagi pula tidak semua orang Kristen itu munafik kan? Kan tidak semua orang yang munafik. Jangan gebyah uyah. Itu bahasa Ibraninya itu. Itu Pak Joko tahu tuh. Apa gebyah uyah bahasa Ibrani apa bahasa Yunani ya? Ya, bahasa Jermannya Istilah dalam bahasa Jawa lah. Yang artinya Jawa menyamaratakan, pukul rata. pukul rata. Bukankah gereja memang tempat bengkel? Ya enggak? Itu tempat orang berproses untuk menjadi serupa Kristus. Ya kan? Gereja bukanlah tempat orang yang sempurna, ya. Melainkan tempat kita memiliki kerinduan untuk sama-sama disempurnakan seperti Kristus. Oke, saya akan iris tipis-tipis ya. Analoginya sederhananya seperti ini. Ketika kita masuk ke tempat gimnasium, maka biasanya kita akan melihat orang-orang yang bodinya sudah berbentuk bagus, proporsional, ideal. Tapi pertanyaannya, ya, apakah kita akan menolak pergi ke gimnasium ya? Hanya karena melihat ada beberapa orang yang badannya gemuk, perutnya buncit, ada di gimnasium loh. Bahkan ada yang datang ke gimnasium nggak olahraga dia, main HP. Di gereja nggak ada, main HP nggak ada lah. Di Ethiopia sana. Pertanyaan, apakah kita akan menolak pergi ke gimnasium? Ya, hanya karena beberapa orang yang gemuk, ya, ada orang banyak perutnya buncit di sana karena merasa percuma saja aku ke tempat gimnasium. Tentu saja ini nggak proporsional lah, gitu. Nggak benar lah. Gereja adalah tempat kita bertumbuh dan berproses menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dorongan diri ya, diri kita untuk menjadi lebih baik dan memiliki karakter Kristus. Namun di samping itu, berilah ruang kepada orang lain untuk berproses menjadi serupa dengan Kristus. Proses tiap orang itu beda-beda. Ada yang cepat bertumbuh, tapi ada juga yang butuh waktu lama. Ini terjadi. Dan disinilah kita perlu dewasa rohaninya agar jangan sampai kita merasa percuma pergi ke gereja hanya karena melihat ada orang-orang atau beberapa orang yang munafik. Ya, ada di sana. Jadi di gereja nggak semua malaikat. Jangan pernah pikir, oh kalau di gereja tuh semuanya malaikat, kudus di sana. Ingat ya, yang saya bilang tadi. Gandum dan ilalang selalu ada bersama-sama. Apakah kita akan malas menabur benih gandum hanya karena takut tumbuh ilalang di ladang yang sama? Matius 13 ayat 28. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Itu ada loh.
Alkitab bicara loh. Bukan saya ngomong. Nah, disitulah ya kita bisa menganalogikan. Jangan kita berhenti ke gereja karena apa? Ada banyak orang yang munafik, banyak orang yang jelek-jelekan orang. Disinilah kita perlu berproses kan di dalam Tuhan. Itulah pentingnya pertumbuhan dan proses dari Tuhan di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Ya, sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk hidup dalam pertumbuhan dan untuk apa? Untuk apa ya? Untuk menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan memiliki rencana yang indah untuk setiap kita. Dan proses bertumbuh di dalamnya adalah bagian penting dari perjalanan iman kita. There's a long process. Memang tidak mudah. Yohanes 15 ayat 5 berkata apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini dia. Ayat ini mengingatkan setiap kita bahwa Yesus adalah sumber kehidupan dan kekuatan kita. Ketika kita tetap tinggal di dalam dia, kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah. Namun, ya, perhatikan saya ke depan ya. Lihat baik-baik, dengar baik-baik. Namun perlu diingat ya bahwa proses bertumbuh ini seringkali melibatkan tantangan dan ujian. Tidak semudah yang dibayangkan. Karena Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa sulit sebagai proses untuk membentuk karakter kita dan menguatkan iman kita. Teman-teman di Kepas yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Yakobus 1 ya, ayat 2 sampai 4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Wow. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam proses ini loh. Dia selalu ada untuk memberikan kekuatan dan penghiburan ketika kita menghadapi kesulitan, problem, tantangan, masalah. Ingatlah bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita untuk membawa kita kepada kematangan rohani dan menghasilkan buah yang berkenan di hadapannya. Marilah kita terus bergantung kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Percayalah bahwa Dia akan menuntun dan membimbing kita. Biarlah kita tetap berakar kuat di dalam firman-Nya. Sehingga kita dapat bertumbuh dan berbuah 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat. Sesuai dengan rencananya yang sempurna. Wow. Saya selalu diingatkan di ini, Yohanes 15 ayat 1 sampai 2. Semua orang sudah pernah baca, sering baca lah ini. Yohanes 15 1 sampai 2 ini. Sampai hafal, ayat hafalan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, diapain? Yang tidak berbuah? Dipelihara? Enggak. Dipotongnya.
Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tuh, sebagai orang Kristen kita semua dipanggil ya. Semua dipanggil. Untuk apa? Untuk bertumbuh. Tapi dengar baik-baik. Tidak hanya sekedar bertumbuh. Tuhan nggak suruh kita bertumbuh loh. Tapi juga berbuah dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita menjadi seperti Kristus dan menghasilkan buah yang baik melalui apa? Tindakan kita, kata-kata kita, dan kehidupan kita sehari-hari menjadi teladan dan bukan jadi Kristen-Kristen yang sontoloyo. No. Bertumbuh dalam Kristus berarti kita semakin mengenalnya dan menghidupi ajarannya. Itu. Pertumbuhan rohani adalah proses yang berlangsung seminggu, sebulan, setahun. No. Pertumbuhan rohani adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Saya ulang lagi. Pertumbuhan rohani adalah proses yang berlangsung seumur hidup kita. Dan itu membutuhkan komitmen untuk belajar, berdoa, dan bersekutu dengan sesama orang percaya, punya komunitas orang benar, supaya kita saling mendoakan, meneguhkan, menguatkan. Dan kita bila perlu saling menegur dengan kasih. Kan? Ya, itulah proses penyucian dari Tuhan. Ya, Tuhan sering menggunakan berbagai cara untuk memproses dan menyucikan kita agar kita dapat berbuah lebih banyak. Ini bisa melalui apa? Tantangan, masalah, problem, ujian, atau bahkan penderitaan. Dengar baik-baik ini. Penderitaan loh. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 2 kan. Tuhan membersihkan setiap ranting yang berbuah supaya lebih banyak berbuah. Nah, proses ini memang mungkin tidak selalu menyenangkan kita loh. Diproses enak nggak? Nggak enak. Tapi ini penting untuk pertumbuhan rohani kita. Supaya apa? Menghasilkan buah yang baik. Buah yang dihasilkan dari kehidupan yang berakar dalam Kristus adalah buah roh seperti yang disebutkan. Ya semua orang udah tahu lah. Galatia 5 ya. 22 sampai 23 kan. 9 buah roh. Saya enggak usah cerita lagi lah. 9 buah roh. Nah, buah-buah ini tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain, keluarga, masyarakat sekitar, dan memuliakan Bapa kita di surga. Sometimes God will destroy our plans when He sees that our plans will destroy our life. Kadang-kadang Tuhan akan menghancurkan rencana kita. Jika rencana kita akan menghancurkan hidup kita. Karena Tuhan yang tahu ke depannya. Kita nggak bisa tahu. Tahu-tahu Tuhan akan hancurkan. Ya. Saya bilang kan sometimes God will destroy our plans. Ya, planning yang kita bikin matang-matang dengan penuh perhitungan, dengan apa sisi ini, plan A, plan B. Ya, kadang-kadang Tuhan bisa menghancurkan rencana kita. Karena dia lebih tahu ke depannya. Mari kita memperkuat iman kita, memperdalam pengetahuan kita, dan memperluas wawasan kita agar kita yang adalah terang dan garam. Bukan menjadi terang,
bukan menjadi garam. Kita adalah terang dan garam di tengah dunia yang membutuhkan cahaya dan rasa kebaikan yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Nggak cuma ngomong tok, tapi kita harus lakukan. Teman-teman di Gepas yang terkasih. Matius 5, 13-16 ya. Jadilah teladan bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Jadilah pemicu perubahan yang positif, ya, positif dalam komunitas kita. Percayalah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan akan memiliki dampak yang besar bagi dunia di sekitar kita. Pertanyaannya sekarang, dengar baik-baik. Adakah tantangan untuk melakukan itu? Ya, serius ini. Serius ya, dengar baik-baik. Orang Manado bilang apa? Sopastijo. Tantangan itu mesti ada. Sopastijo. Saya adalah orang yang tidak sempurna. Namun saya bersyukur dengan kehidupan saya. Karena saya tidak lepas dari segala kelebihan dan segala kekurangan. Karena di hidup ini ya, dimanapun Anda, teman-teman berada, akan selalu ada orang-orang yang tidak menyukai saya. Dan pasti ada juga yang menyukai saya. Ya saya bersyukur kalau ada orang yang menyukai saya. Tapi kalau ada orang yang membenci saya, menjelek-jelekkan saya, tidak menyukai saya, membenci saya, bahkan memfitnah saya. Dengar baik-baik. Itu hak dia. Itu suka-suka dia. Karena jika dipuji pun, saya tidak akan terbang. Dan jika saya dihina, saya tidak akan tumbang. Prinsip hidup saya adalah saya tidak punya waktu untuk apa? Untuk memikirkan siapa saja yang membenci saya. Tapi saya tetap berjuang untuk orang-orang yang dengan tulus mencintai saya, menghargai saya, menyayangi saya. Dan saya harus melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menjelek-jelekkan saya. Supaya tidak ada kepahitan, tidak ada dendam dalam diri saya. Itu. Ingat ya, buah yang busuk akan gugur atau jatuh dengan sendirinya. Orang yang jahat pun, atau orang-orang yang berhati busuk pun, suatu hari, suatu ketika, cepat atau lambat, nanti akan jatuh dengan sendirinya. Itu. Mari bersama-sama dan jadikan hidupmu berdampak bagi orang lain, terutama kepada masyarakat sekitar, generasi muda yang berani, berdaya guna bagi masyarakat kita. Amin. Tuhan Yesus, yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami sampaikan dan kami dengar hari ini. Engkau mengajarkan kami tentang pentingnya bertumbuh dan berproses dalam iman kami. Kami sadar, sepenuhnya sadar Tuhan, bahwa pertumbuhan dan perubahan adalah bagian dari rencana-Mu bagi hidup setiap kami. Kami mohon Tuhan, berikanlah kami hati yang selalu rindu untuk terus bertumbuh lebih dekat kepadamu. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk menghadapi setiap proses yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami.
Tolonglah kami Tuhan untuk tetap setia dan tidak menyerah meskipun tantangan dan cobaan datang bertubi-tubi. Kami percaya bahwa Engkau yang memulai pekerjaan yang baik dalam diri kami. Engkau juga yang akan menyelesaikannya. Bimbinglah langkah kami setiap hari agar kami dapat menjadi saksi-Mu, saksi yang hidup, memuliakan nama-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah-Mu yang tiada habisnya setiap hari. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Ya, terima Pak kasih. Doko, silakan. Terima kasih Pak Andre ya. Semakin diberkati Tuhan pelayanannya. Amin. Nanti ada sharing dan doa syafaat dulu yang pendoa syafaat Pak Victor. Satu pujian silakan Bu Endang.